Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Negosiasi yang dilakukan CP0 dengan Shogun Orochi bisa dibilang tak berjalan dengan baik. CP0 sebagai perwakilan dari pemerintah dunia, saya kira harus memutar otak kembali. Karena sejatinya, pertemuan tersebut bukanlah kerjasama yang dilakukan baru-baru ini. Faktanya sejak zaman Dovi masih berkuasa di Dressrosa, atau bahkan mungkin jauh sebelum itu, mereka sudah menjalin hubungan dengan negeri Wano. Situasi dilema yang terjadi pun, mau tidak mau, akibatnya akan membuat pemerintah dunia harus mengambil tindakan. Jika tidak, maka kerjasama yang sudah dilakukan mungkin akan berakhir. Karena sejatinya, Wano sendiri tak pernah takut untuk mengakhiri hubungan ini. Ya, Shogun Orochi sudah mempunyai backingan yang kuat, yaitu Kaido. Sekarang permasalahannya hanya menimpa pada pihak pemerintah dunia. Lalu kemudian, apakah jika hubungan tersebut berakhir, mereka akan mengirim pasukan ke Wano? Ya, hal ini bisa saja terjadi. Namun begitu, jika kita melihat latar belakang hubungan kedua belah pihak, maka memulai konflik dengan negeri Wano saat ini hanya akan menimbulkan masalah dan kerugian besar bagi pemerintah dunia. Berikut ini beberapa alasan kenapa pemerintah dunia tak harus memulai konflik dengan negeri Wano. Yang pertama, latar belakang geografis. Memulai sebuah konflik di wilayah musuh, mau tidak mau, kita harus mempelajari latar belakang geografisnya. Saya yakin pemerintah dunia tak ingin serta-merta mengirim pasukan ke sana. Ini adalah Wano yang sejatinya merupakan wilayah tertutup. Sekalipun mereka ingin menginvasi Wano, maka mereka harus membawa pasukan-pasukan yang kuat, yang di dalamnya otomatis bisa melibatkan pihak angkatan laut. Nah, permasalahannya, Akainu yang saat ini memimpin angkatan laut pun pernah mencegah Kizaru untuk pergi ke Wano. Apakah mungkin Akainu mengizinkan anak buahnya untuk kepentingan yang bahkan mereka belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mereka? Ya, karena ini bukanlah permasalahan angkatan laut. Pemerintah dunialah yang memulai hubungan dengan Shogun Wano yang saya kira tanpa sepengetahuan angkatan laut. So, berangkat dari fakta geografis Wano, saya kira untuk waktu dekat ini, pemerintah dunia mungkin harus menahan diri terlebih dahulu. Berikutnya di poin yang kedua, situasi saat ini. Sebenarnya pemerintah dunia bisa memanfaatkan situasi yang sedang terjadi di tanah Wano. Mereka pastinya mengetahui bahwa SHP sudah berada di sana. Nah, mengambil kesempatan dari keberadaan SHP, bisa saja mereka akan menginvasi Wano belakangan, di saat kedua kekuatan ini sudah mulai melemah. Tapi, kita tak bisa mengabaikan situasi yang terjadi di Marijoa dong. Ya, Reverie, salah satu peristiwa besar yang sekarang sedang berjalan di sana. Sejatinya pemerintah dunia pun mempunyai ancaman yang datang dari pasukan revolusi. Tak main-main, Revo Army adalah musuh utama mereka. So, sudah pasti mereka akan disibukkan dengan tamu tak diundang tersebut. Jadi, apakah mungkin dalam waktu berdekatan, pemerintah dunia bisa memerangi dua kekuatan yang besar? Melawan Shirohige saja sudah berjatuhan banyak korban. Apalagi kali ini ada dua kekuatan besar, Yonko dan pasukan revolusi. Di poin yang ketiga, masalah persiapan pasukan. Untuk memulai peperangan, biasanya mereka mempersiapkan segala sesuatunya sedemikian rupa. Sebagai perbandingannya, saat perang Marineford dulu, beberapa hari sebelum hari H, segala sesuatu yang tak menyangkut dengan Shirohige bukanlah menjadi prioritas utama mereka. Dalam kasus pemerintah dunia kali ini, prioritas utama mereka sudah dipusatkan pada Reverie. Mulai dari beberapa pasukan sampai pada individu-individu kuat angkatan laut pun sekarang sedang bertugas di Marijoa. Lalu, apakah CP0 mampu menghandle Wano tanpa ada bantuan dari yang lainnya? Tentu saja tidak akan bisa. Toh, Orochi sudah mengatakan dengan jelas, mau membawa semua pasukan pemerintah dunia sekalipun, mereka tak akan gentar. Apalagi ini hanya satu organisasi yang berangkat. Maka sudah jelas, mereka hanya akan menjadi bahan tawahan bagi Orochi dan Kaido. Lalu mau mengandalkan Shichibukai yang saat ini? Hasilnya pun akan sama saja. Shichibukai saat ini boleh dikatakan sudah tak bisa menjadi andalan bagi pemerintah dunia. Apalagi pihak angkatan laut sudah mempunyai wacana untuk membubarkan mereka. Tentu saja, baik angkatan laut dan Shichibukai tak akan bisa bekerja sama dengan baik.
Organisasi yang satu ini memang sangat menarik. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dunia, namun ada beberapa di antara anggotanya yang mempunyai kepentingan pribadi. Ya, semenjak kepergian Krokoboy, Moria, dan Dovi, praktis kekuatan mereka semakin melemah. Kita ambil contoh, Law berkhianat, kemudian Buggy, dia masuk mungkin karena reputasinya yang pernah menjadi awak Oro Jackson dan modal keberuntungan. Kemudian Weevil, sejauh ini dia hanya bergerak dengan ibunya saja. Lalu kemudian ada Boa Hancock, dia sama sekali tak tertarik dengan urusan pemerintah dunia, bahkan lebih cenderung membenci mereka. Jadi, praktis yang bisa diandalkan saat ini adalah Mihawk, karena Kuma juga saat ini sudah menjadi budak Tenryubito. Ya, itulah gambaran sederhana yang sedang terjadi pada kekuatan pemerintah dunia saat ini. Berangkat dari situ, apakah mereka mau tetap menginvasi Wano? Nah, sekali lagi, jika ingin menginvasi Wano, maka mereka harus membawa pasukan yang kuat dong. Kecuali jika mereka datang di akhir acara, maka hanya kebagian sisa-sisanya saja. Di poin yang keempat, bukan konsentrasi pemerintah dunia saat ini. Ada saat di mana pemerintah dunia mungkin dapat menaklukkan Wano meskipun di sana ada Orochi dan Kaido, yaitu apabila Im Sama dan Gorosei langsung turun tangan ke TKP. Ya, dua kekuatan besar ini meskipun masih awam untuk menerka-nerka kehebatannya, namun sudah pasti keduanya memang mempunyai peran yang signifikan dalam mengendalikan dunia. Namun begitu, sepanjang alur cerita One Piece, belum ada tanda-tanda mereka berdua akan turun gunung. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, memulai konflik dengan Wano saat ini hanya akan menimbulkan masalah dan kerugian besar bagi mereka. Justru dengan kepemimpinan Orochi di Wano malah menguntungkan bagi mereka, karena pemerintah dunia mendapatkan pasokan senjata dari Wano. Mungkin akan berbeda ketika Wano masih dipimpin oleh Kozuki. Belum tentu pemerintah dunia mampu menjalin hubungan dengan Wano. Artinya, Wano bukan konsentrasi bagi mereka. Prioritas utama mereka adalah individu atau sekelompok yang mengancam eksistensi pemerintah dunia. Nah, faktanya sejauh ini, Wano tak melakukan pergerakan untuk menggoyangkan keberadaan mereka. Malah ada indikasi kuat jika pemerintah dunia sejatinya ingin membereskan 3 nama yang mereka anggap berbahaya, yaitu Shirahoshi, Luffy, dan Teach. So, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi pemerintah dunia untuk melawan Orochi dan Kaido. Di poin yang kelima, Kaido. Inilah yang saya kira menjadi faktor utama bagi pemerintah dunia untuk tidak memulai konflik dengan Wano. Ingat, Kaido mempunyai gelar Yonko, dan ingat juga apa sejatinya fungsi dari Yonko itu. Dikatakan jika Yonko adalah gelar yang diberikan pada bajak laut yang mempunyai pengaruh besar di lautan One Piece, khususnya di dunia baru. Nah, pengaruh tersebut yang kemudian menjadikan para kaisar dipercayai mampu menyeimbangkan lautan. Tak sembarangan bagi para bajak laut bermental lemah untuk memasuki dunia baru, karena mereka harus berhadapan dengan kekuatan besar yang mempunyai pengaruh. Nah, apa jadinya jika salah satu kekaisaran di antara mereka runtuh? Pertama, bisa digantikan layaknya Kurohige. Kemudian, bisa juga tidak, karena mungkin belum ada kandidat yang mempunyai kriteria sebagai Yonko. Karena Yonko ini bukanlah sebuah organisasi, otomatis mereka berjalan sendiri-sendiri. Jadi, seandainya Kaido kalah, maka dalam waktu singkat, lautan One Piece saya yakin akan semakin menggila. Lalu apa efeknya bagi pemerintah dunia? Tentu saja, mereka akan disibukkan dengan invasi kelompok-kelompok bajak laut lain yang saling berebut khususnya di dunia baru. Kasarnya, keseimbangan dunia One Piece akan hancur seperti yang pernah dikatakan oleh Garp. So, saya kira Wano akan menjadi ujian pertama bagi pemerintah dunia ke depannya. Karena mau tidak mau, cepat atau lambat, Luffy dan aliansi pasti akan merebut kembali kesejahteraan masyarakat Wano. Dan inilah plot One Piece yang saya kira sedang dikerjakan oleh Oda, di mana beliau akan mengarahkan kita pada upaya konfrontasi SHP terhadap para Yonko, karena ini bagian dari alur Yonko Saga. Ya, itulah tadi pembahasan tentang pemerintah dunia dan negeri Wano. Jika kalian mempunyai pendapat lainnya, jangan sungkan tuangkan di kolom komentar. Ditunggu juga like, share, dan subscribe-nya. Cheers!